Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam dalam kasih Yesus Kepala Gereja. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GPIB Jemaat Bukit Saitun, Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Fenty Pebuti Laban. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah dalam pengakuan. Ibadah ini ditahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing terambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya." Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia
Jemaat, silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup kami, serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar, mengatasi langit tinggi. Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Inilah kami umat-Mu ya Allah. Datanglah, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami di hari Minggu yang kudus ini. Berfirmanlah di antara kami, sehingga firman Allah menjadi kekuatan bagi kami untuk merayakan anugerah hidup dan keselamatan di dalam kuat kuasa dan kasih setia-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu hari ini dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2 yang menyatakan,
Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Salam sejahtera Ibu Bapa, saudara-saudari yang dijaga dan disertai oleh kasih karunia Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa merayakan persekutuan dalam ibadah Minggu 22 Agustus tahun 2021. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, menjadi tema utama dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Ibu Bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam penelitian di dunia kesehatan bahwa pada masa kini gangguan kesehatan mental di masa pandemik terbesar menyerang masyarakat secara global. Serangan gangguan mental ini terjadi hampir di semua masyarakat yang ditandai pada gejala stres, depresi, bahkan sampai pada tindakan-tindakan yang sungguh di luar daripada pikiran dan akal budi kita, karena ketidakmampuan sebagian besar manusia untuk menanggung beratnya tekanan-tekanan hidup yang harus dialami karena realitas pandemik yang mengglobal. Maka dalam kondisi inilah berbagai ajakan himbauan teori mengajak kepada dunia secara luas dari sisi kesehatan mental untuk menerapkan dalam diri masing-masing orang apa yang disebut sebagai self-healing. Self-healing sama dengan penyembuhan mandiri. Apa itu self-healing? Ibu Bapak, saudara-saudari, secara ilmu psikologis, proses self-healing adalah proses di mana setiap orang berusaha untuk meredakan luka batin yang ia alami akibat adanya kelelahan emosi karena berbagai faktor yang dialami atau karena dampak pandemik yang berkepanjangan
Karena itu bisa disebabkan oleh hilangnya pekerjaan, menurunnya daya tahan tubuh, memburuknya kesehatan, terjadinya kekhawatiran yang berlebihan, takut kepada hal-hal yang akan dihadapi di masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga para ahli mengatakan gangguan kesehatan mental yang semakin besar harus dihadapi dengan self healing. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Alkitab teks Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua sesungguhnya juga berbicara tentang apa yang dibicarakan oleh ahli-ahli dalam menangani gangguan kesehatan mental, bahkan jauh sebelumnya. Sang pemazmur yang dalam bacaan kita jelas dikatakan bahwa mazmur ini adalah mazmur Daud. Bagaimana sang pemazmur Daud juga sedang melakukan terapi self healing, terapi diri, di mana dalam bacaan kita jelas sekali bahwa pemazmur Daud mengajak dirinya sendiri untuk melakukan apa yang harus ia kerjakan. Bahwa terapi self healing ini adalah terapi diri di mana mencoba untuk meluangkan waktu secara pribadi, berbicara dengan diri sendiri, berpikir dengan kesadaran penuh dengan situasi apa yang sedang ia hadapi. Pemazmur berbicara, berdialog dengan situasi dan pergumulan hidupnya, lalu ia mencoba untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, ini bisa terjadi ketika ada kejujuran terhadap diri sendiri dan dengan Tuhan. Sehingga dengan berdialog kepada diri sendiri akan memampukan merespon semua energi-energi negatif yang ada dalam diri, akan mampu merespon seluruh penderitaan-penderitaan yang dialami bukan lagi dalam perspektif negatif tetapi dalam perspektif positif. Pemazmur Daud melakukan self healing, terapi diri sendiri secara giat dan tekun. Mengapa? Bu Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pemazmur menyadari secara benar dan mengakui bahwa hidupnya sebagai manusia, ia telah berada di titik punya segalanya dalam ukuran manusia tentu saja. Kalau kita tarik ke belakang, siapa Daud? Dalam beberapa teks Alkitab di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, di sana dikatakan bahwa awalnya Daud bukan siapa-siapa. Di antara anak-anak Isai, orang Bethlehem, posisi Daud tidak termasuk dalam kategori orang yang dipertimbangkan. Dalam prosesi seleksi calon raja Israel untuk menggantikan Raja Saul yang telah ditolak oleh Allah, Daud tidak lolos kriteria. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Daud bukan anak yang ditampilkan Isai di hadapan Samuel seperti 7 saudara Daud. Ada Eliab yang parasnya
bagus, perawakannya yang tinggi, ada Abinadab, ada Sema, tetapi dalam seleksi ilahi ini, di mana Tuhan yang berfirman kepada Samuel dan berkehendak justru memilih anak Isai, bukan yang ditampilkan, tetapi yang saat itu belum hadir dalam proses seleksi, yaitu si bungsu Daud yang sedang mengembalakan kambing domba, yang tidak dipertimbangkan oleh manusia, bahkan oleh ayahnya sendiri, namun dipilih oleh Allah. Lalu ketika Daud muncul, firman Tuhan mencatat ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu seluruh hidup anak penggembala itu, yakni Daud, berubah karena Allah. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah. Ya, jadi Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Lalu Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan firman Tuhan mencatat dengan jelas sekali bahwa sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Allah atas Daud. Sejak hari itulah juga Daud dan kehidupannya, proses hidupnya bergeser meninggalkan padang penggembalaan ke dalam istana. Daud mulai menjadi pelayan Raja Saul, lalu menjadi pembawa senjatanya, menjadi penghibur Raja Saul dengan permainan kecapinya. Bahkan proses hidup Daud terus berlanjut dan Daud pun makin dibesarkan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian, Daud tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan yang juga tidak patut. Daud juga jatuh ke dalam kesalahan, bahkan dosa di hadapan Tuhan. Mazmur 50 ayat 1 sampai 21, di sana mencatat dengan jelas, mari buka Mazmur 50 ayat 1 sampai 21. Di situ tertulis dengan jelas bagaimana seorang Daud membuat tindakan yang benar-benar menunjukkan betapa ia telah mengaku dosa. Daud membuat pengakuan dosa di hadapan Tuhan setelah Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Ayat 3 sampai 6 dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ibu bapak, saudara-saudari, bahkan Daud melanjutkan pengakuan dosanya ini dengan memohon kepada Tuhan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali.
bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ibu bapak saudara-saudari, jadi yang diperbuat oleh Daud menunjukkan bahwa betapa Daud sangat menyesali dengan sungguh di hadapan Tuhan. Bahwa ia mengaku ia telah menjadi orang yang berjalan jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Karena itu ketika kita membaca Mazmur 103 tadi, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, kita bisa mengerti bagaimana kemudian Daud dengan penuh syukur dan sukacita berdiri di hadapan Tuhan. Ia mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Jadi setelah ada titik di mana Daud membawa beban hidupnya di hadapan Tuhan, Daud tiba pada masa pembebasan. Dibebaskan dari segala kungkungan dosa. Daud dibebaskan dari segala himpitan yang begitu mendera jiwanya. Dan Daud berkata dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidupnya kemudian dijelaskan dalam bahasa yang sangat terang benderang, ayat 3 dan seterusnya. Mengapa Daud berbicara kepada dirinya pujilah Tuhan? Karena Daud telah melihat dan merasakan secara sungguh bahwa Tuhan telah mengampuni kesalahannya. Tuhan telah menyembuhkan segala penyakitnya. Jadi karena kesalahan yang Daud perbuat membuat dia mengalami kondisi mental yang lemah, terganggu. Ia stres, ia depresi, ia merasa tidak berdaya, tidak berarti di hadapan Tuhan. Karena itu dia berkomunikasi dengan Tuhan, memahami apa yang menjadi pergumulannya, ia sampaikan kepada Tuhan dan pada akhirnya dia tiba pada titik yang sangat penting. Bahwa ia telah diampuni dosanya oleh Tuhan, karena itu secara otomatis ia pun mengalami kesembuhan. Kesembuhan mental. Bapak saudara-saudari yang diberkati, bahkan pada ayat-ayat seterusnya kemudian ia katakan bahwa dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Bahkan Daud melihat bahwa sungguh manusia itu tidak berdaya berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kasih, tetapi dia melihat bahwa benar adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian dia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi firman Tuhan ayat 17 pasal 103 dari kitab Mazmur mengatakan, kita baca, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, maka dari firman Allah yang disampaikan kepada kita dalam ibadah ini, sesungguhnya pertama-tama mau mengatakan kepada kita bahwa pertama ajakan sang pemazmur, yaitu Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, sesungguhnya adalah ajakan pembebasan kepada umat Allah dari berbagai kungkungan kelemahan yang begitu kuat dan menguasai dalam jiwa kita. Ketika kita mengingat dan menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, seolah-olah hidup berlangsung tanpa pengharapan.
kungkungan kelemahan yang terus-menerus mau menguasai kehidupan kita, melemahkan semangat dalam diri, melemahkan semangat dalam jiwa. Dan ini memang yang harus kita sadari, kungkungan kelemahan-kelemahan itu berpengaruh besar dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengenali dan memahaminya. Pengaruh terbesar yang dihasilkan adalah kita akan dengan mudah mengatakan bahwa saya lemah, saya tidak mampu, saya sendiri, saya sendirian, saya tidak sanggup. Bu, Bapak, Saudara-saudari, persoalan penderitaan dan pergumulan apa yang paling berat yang saat ini sedang kita tanggung? Dalam liturgi ibadah kita hari Minggu ini, sesudah pemberitaan firman Allah, kita akan menyanyikan lagu yang ditulis oleh Fanny J. Crosby, yaitu Di Jalan Kuku Diiring oleh Yesus Tuhanku, dari Kidung Jemaat 408. Kita akan nyanyikan sebentar pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, lagu Di Jalan Kuku Diiring yang dalam bahasa aslinya dikatakan All the Way My Savior Leads Me, itu ditulis oleh Fanny J. Crosby pada tahun 1875 dan diterjemahkan oleh Pohan pada tahun 1970. Hampir 100 tahun sesudah Fanny Crosby menulisnya, baru itu diterjemahkan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, menarik bahwa Fanny J. Crosby ini lahir dari orang tua yang secara ekonomi miskin. Dan pada saat ia berumur 6 minggu, Fanny mengalami flu dan berlanjut pada infeksi pada bagian matanya. Dan terjadi ketidaktahuan medis dalam penanganan atas sakitnya, sehingga berakibat sangat fatal yang membuat Fanny J. Crosby mengalami kebutaan total. Tetapi dalam kondisi yang sangat terbatas itu, Fanny bertumbuh sebagai gadis kecil yang aktif dan bahagia. Perlu kita catat bahwa ayahnya meninggal pada saat Fanny berusia 6 bulan. Dan secara otomatis ia dibesarkan oleh ibunya dan neneknya dengan prinsip-prinsip Kristen Protestan. Bagaimana peranan ibu Fanny dan neneknya sangat besar dalam kehidupan Fanny Crosby dengan memberikan pengajaran kepadanya berdasarkan bagian-bagian dari Alkitab. Bagaimana cara ibu dan neneknya mengajarinya. Mereka memahami keterbatasan Fanny, tetapi mereka tetap bergiat di dalamnya. Mereka menceritakan tentang apapun yang dilihat, apapun yang dirasakan oleh ibu dan neneknya, semuanya disampaikan, diceritakan secara berulang-ulang kepada Fanny. Dan di suatu pagi yang cerah, ibunya membawa Fanny keluar dari rumah dan mengatakan, rasakanlah hangatnya sentuhan sinar matahari di kulitmu. Matahari berbentuk bulat. Dia berada di angkasa yang jauh di sana, tetapi sinarnya sampai tepat di kulitmu. Engkau akan merasakan hangatnya dan engkau akan merasakan bahwa semesta di sekitarmu bersukacita. Ketika sinar matahari disambut oleh bunga-bunga yang bermekaran, lalu ibunya terus menceritakan bentuk bunga-bunga, warnanya, demikian seterusnya.
Sehingga konsep tentang alam, tentang keindahan, tentang semesta yang indah itu muncul dan terbentuk secara jelas dalam pemahaman Fanny, dan ia mengerti bahwa Tuhan itu ada dalam alam ciptaannya dan hadir dalam hidupnya. Menceritakan tentang Tuhan di tengah-tengah keterbatasan, penderitaan, dan pergumulan adalah cara yang sangat istimewa menghadapi pergumulan dan penderitaan. Bu Bapak, saudara-saudari yang diberkati, pengalaman Crosby ini membawa kita untuk menyadari secara penuh bahwa meskipun dalam perjalanan hidup ini ada begitu banyak kesulitan dan penderitaan, setiap orang bergumul bagaimana menghadapi dosa-dosanya. Setiap orang bergumul dengan kelemahan, sakit, penyakit, ada kegagalan, keterpurukan. Tetapi semuanya itu jangan menjadi alasan untuk melemahkan semangat dalam jiwa kita. Semua yang kita alami dalam kerapuhan kita akan menjadi ringan kalau kita mau berbesar hati menerimanya dan membicarakannya dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita, berdamai dengan pergumulan kita, lalu dengan berbesar hati kita bisa berkata, ya saya memang terbatas. Tetapi tidak apa-apa. Masih ada keluarga. Ya saya memang sendiri, tapi tidak apa-apa. Saya masih punya sahabat. Saya memang sedang bergumul, tetapi saya disupport dan dikuatkan oleh orang-orang yang mengingat saya dan mendukung saya dalam doa-doa mereka. Saya mengingat percakapan dengan salah seorang anak Tuhan yang begitu taat dan setia kepada Tuhan, yang menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu tiba-tiba saja ia merasakan sakit pada bagian dadanya dan membuat dia tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, dan oleh keluarga ia dibawa ke rumah sakit dan secara cepat hasil kesehatannya didapatkan dan ia divonis mengalami penyumbatan pada saluran utama jantung. Dan dikatakan segera harus operasi pasang cincin. Nah, di dalam kelemahannya itu ia menjadi kuat. Karena ia tahu bahwa ia lemah, ia sadar ia lemah, tetapi ia tahu dia tidak sendirian. Ada orang-orang yang menyertainya dari jarak yang jauh, mendoakan, membawa namanya, menyebut namanya untuk kesembuhan. Ada upaya-upaya yang terbaik yang diberikan, dilakukan oleh tim medis untuk menyembuhkannya. Dan ada cinta kasih keluarga yang selalu menghibur. Dan pada akhirnya dengan kuasa Tuhan, ia boleh pulih dan sembuh. Ada orang juga yang bergumul dengan dosanya. Ia sudah berusaha untuk menyelesaikannya di hadapan Tuhan dan itu sudah clear. Tetapi manusia, orang-orang di sekitarnya seolah-olah merasa jauh lebih berkuasa atas kehidupannya. Bu Bapak, saudara-saudari, lalu ia berkata, ya saya bergumul dengan dosa saya, tetapi syukur ada Tuhan dan Kristus yang telah mengampuni saya. Lalu kalau masih ada orang yang melihat dia dengan kacamata masa lalunya, maka ia tidak mau memusingkan itu lagi. Ada orang yang mengingat dan membicarakannya, ia katakan tidak apa-apa. Itu urusannya, bukan urusan saya. Bukankah setiap orang
sedang merasakan rasa sakit bersalin, bergumul di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan percaya hidupnya akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, firman Allah juga mengingatkan kita bahwa setelah ada ajakan pembebasan, juga harus ada perubahan-perubahan. Dalam Mazmur dikatakan, pujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Ibu bapak, saudara-saudari, karena itu marilah bersama dalam iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Karena meskipun kita masih bergumul dengan berbagai hal, di masa pandemik ini kita juga harus makin kuat dan tekun, terlebih melatih kesabaran diri sendiri. Bahwa yang terjadi di hidup kita di hari-hari ini banyak sekali yang berubah. Rencana-rencana kehidupan kita berubah. Tidak apa-apa. Bukan hanya kita sendiri yang mengalami, tetapi semua orang juga turut mengalami perubahan-perubahan ini. Dengan penuh kerendahan hati, kebesaran hati kita katakan bahwa tidak apa-apa, banyak yang berubah, tidak apa-apa, rencana hidup saya berubah. Harus diatur ulang, harus diadaptasi ulang dalam hikmat Tuhan. Yang penting saat ini kita sehat. Sehat fisik, sehat jiwa, sehat mental. Supaya kita bisa saling menguatkan. Sambil saling menguatkan dan mendoakan, menikmati cara pemeliharaan Tuhan yang seringkali hadir tak terduga dalam hidup kita, tetapi penuh dengan keagungan Allah. Begitu sudah. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Jemaat berdiri bersama dengan semua orang percaya. Di segala abad dan tempat kita mengaku iman di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Baiklah masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah, Bapa pencipta langit bumi serta segala isinya. Bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami sebagai pribadi dalam persekutuan keluarga rumah tangga, juga dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Kami bersukacita di hadapan Tuhan untuk anugerah rahmat yang Tuhan karuniakan kepada kami sekalian umat-Mu, sehingga kami dapat menghayati secara sungguh kehadiran Tuhan yang meneguhkan kehidupan kami, dan kami bersukacita bahwa hidup yang kami jalani adalah hidup yang terselenggara oleh kasih karunia Allah. Kalaupun saat ini kami bergumul oleh berbagai penderitaan dan kesukaran hati kami, tapi kami bersukacita kepada Tuhan. Firman-Mu hadir memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat berkata kepada diri kami sebagai tanda iman di hadapan Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan yang telah bertindak, menyelamatkan, membebaskan, dan mengubahkan kehidupan kami dalam hidup yang berkemenangan bersama-sama dengan Allah. Terpuji nama-Mu untuk semangat yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Kami datang membawa realitas global atas pandemi COVID yang masih mendera berbagai lini kehidupan. Tuhan tolong supaya oleh berbagai upaya-upaya dan kerjasama di antara sesama manusia, pandemi ini segera berlalu. Kami mohon setiap upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID, kiranya Tuhan berkenan, dan kami mau Roh Kudus memampukan semua orang untuk mendukung berbagai program-program di dalam menjaga meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk dengan program vaksinasi yang masih terus berlangsung sampai hari ini. Tuhan memberkati, bahkan kami mau dalam kesadaran yang penuh untuk bergandengan tangan sama-sama memelihara kehidupan, karena Tuhan telah mengasihi, menyelamatkan, dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan gereja-Mu secara khusus, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat secara sinodal, musyawarah pelayanan, bahkan jemaat-jemaat hingga ke pos-pos pelayanan. Tuhan memberkati. Kami mendoakan GPB Bukit Zaitun Makassar, Tuhan
lawat kami dengan roh hikmat kebijaksanaan-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami terus dimampukan untuk memberi semangat kepada jiwa-jiwa yang lemah dan terhilang, untuk tetap tekun bersabar di dalam Tuhan, menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan, dan mampukan gereja-Mu untuk menyatakan kasih kepada sesama yang menderita. Mohon berkat-Mu, hikmat kebijaksanaan-Mu kepada Ketua Majelis Jemaat, anugerahkan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan bersama para pelayan, presbiter, penatua, diaken, keenam pelkat, ngurus, bahkan komisi-komisi dan tim pelayanan, supaya kami tetap bersehati di hadapan Tuhan untuk bergiat dalam pelayanan yang membangun kehidupan, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang sakit dipulihkan, bagi mereka yang berduka cita dihiburkan, bagi mereka yang bergumul dan kehilangan pekerjaan, tetap diberikan semangat untuk melihat peluang-peluang yang terbaik untuk membangun dan memelihara kehidupan. Kami mendoakan pekerjaan, pendidikan, jemaat Tuhan berjalan dalam hikmat dan kasih karunia. Bahkan ketika kami harus berhadapan dengan perubahan-perubahan rencana, biarlah kami tetap bertekun di dalam Tuhan, tetap bersemangat. Demikian juga semua rencana-rencana hidup anak-anak muda kami, anak-anak remaja, anak-anak kecil, bahkan balita, biarlah mereka terus hidup dalam kasih karunia Allah, sehingga hidup mereka tetap kuat di dalam Tuhan, melewati masa dan musim kehidupan dengan keyakinan bahwa tak sedikit pun Tuhan akan meninggalkan anak-anak-Mu, sebab kasih setia-Mu adalah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan yang hari demi hari menanggung kehidupan kami dan menganugerahkan keselamatan kepada kami. Bersyukur untuk berkat dalam pertambahan usia pribadi, keluarga, rumah tangga. Bersyukur untuk segala kesabaran yang Tuhan karuniakan di masa-masa ini, sehingga kami tetap berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bapa, kami mohon kiranya oleh berkat perlindungan-Mu, kami dimampukan untuk tetap dapat merayakan hidup dalam kemenangan iman, meneguhkan pengharapan, dan membangkitkan semangat seorang dengan yang lain. Lalu kami mohon kiranya oleh hikmat dan kasih setia Tuhan, Tuhan terus memberkati semua karya pelayanan yang dilayankan. Terutama Tuhan memberkati anak-anak muda kami yang secara sungguh memberi diri di hadapan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang secara kreatif dan inovatif selalu memberikan karya hidup yang sungguh-sungguh begitu membangun persekutuan umat Tuhan dalam berbagai bentuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara khusus bagi tim produksi, sehingga ibadah-ibadah dan pelayanan masih berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati semua dalam kasih karunia Allah. Kami mohon Tuhan memberkati anak-anak muda-Mu ini, generasi muda gereja-Mu, sehingga ketika mereka melayani Tuhan dengan penuh ketulusan, mereka juga diberkati Tuhan dalam rencana-rencana hidup mereka di masa kini dan masa yang akan datang. Bapa yang Maha Kasih, juga kami mendoakan untuk semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan. Terpujilah nama-Mu, bahkan majelis yang bertugas, Tuhan memberkati. Bapa yang Maha Kasih, kiranya dalam kesabaran yang daripada Tuhan, kami juga tetap dimampukan untuk turut membangun pemulihan ekonomi ketika kami tetap hidup dalam hikmat kepedulian seorang dengan yang lain, dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada sesama juga untuk dapat mengembangkan berbagai potensi diri dalam memelihara kehidupan. Ini doa kami, ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami,
kasihanilah kami anak-anak-Mu. Dengarkanlah doa ini, karena kami datang bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita memberi persembahan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita. Persembahan ini diperuntukkan bagi pelayanan gereja dan pelayanan diakonia lainnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku bernyanyi syukur bagi Tuhanku, karena rahmat tak berbanding yang melimpah selalu. Memang sungguh dan setia, tak terhingga kasih-Nya, dan kekal bimbingan-Nya bagi yang mengabdi Dia. Lihat dunia lenyap, kasih Allah kan tetap. Bagai burung Raja Wali melindungi anaknya, Tuhan pun berkali-kali telah menolong hamba-Nya semenjak di kandung ibu. Waktu aku dibentuk dan sepanjang umurku, di tangan-Nya aku hidup. Biar dunia lenyap, kasih Allah kan tetap. Jemaat, mari berdiri membawa persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Dalam terang kasih setia dan berkat-Mu, kami menyerahkan persembahan syukur kami. Tuhan, terima dan berkatilah kiranya persembahan ini agar layak digunakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan gereja-Mu dan agar nama-Mu dipermuliakan. Dan ajarlah kami untuk senantiasa tahu bersyukur kepada-Mu yang adalah sumber berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Yesus Kristus telah memberikan hidupnya untuk keselamatan manusia dan segenap ciptaannya. Pergilah dan jadikanlah diri saudara teladan untuk berbuat kebaikan. Pujilah sumber hidupku,
Jemaat Tuhan, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tangannya menyertai engkau dan melindungi engkau daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari Minggu yang penuh berkat ini. Doa dan harapan kami kiranya Ibu Bapa, saudara-saudari yang diberkati Tuhan selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia, dan kuat di dalam Tuhan. Salam persekutuan.